Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuni, NIM 190321100004 dari kelas A, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi produksi jagung menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Latar belakang melakukan analisis fungsi produksi jagung menggunakan Cobb-Douglas dan Frontier yaitu sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan usaha tani jagung yang merupakan komoditas pangan terpenting kedua setelah padi. Diketahui bahwa jumlah permintaan jagung dunia untuk memenuhi kebutuhan industri makanan maupun pakan ternak semakin mengalami peningkatan yang diiringi oleh peningkatan kebutuhan nasional dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan jumlah permintaan jagung ini bukan hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk, tetapi juga diakibatkan oleh pertumbuhan usaha peternakan dan industri pangan lainnya. Peningkatan jumlah permintaan jagung ini juga terjadi di Pulau Madura, di mana bagi masyarakat Madura, jagung merupakan barang substitusi beras dan menjadi komoditas yang banyak diusahakan. Nah, usaha tani jagung di Pulau Madura sendiri mulai mengalami perkembangan yang semakin pesat. Akan tetapi, perkembangan usaha tani tersebut tidak sejalan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, di mana jumlah produktivitas masih berada dalam kategori rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian atau analisis fungsi produksi dan efisiensi usaha tani jagung di Madura berdasarkan faktor-faktor input yang digunakan, seperti benih, tenaga kerja, dan jenis pupuk. Adapun untuk analisis fungsi produksi dan efisiensi usaha tani jagung di Madura, yaitu menggunakan alat analisis fungsi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Selanjutnya yaitu tujuan analisis, di mana tujuan dari analisis ini yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat signifikansi dan elastisitas variabel produksi jagung menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung berdasarkan variabel input yang digunakan menggunakan analisis fungsi produksi Stochastic Frontier. Kita lanjut ke analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana pada pembahasan ini akan dijelaskan beserta dengan tutorial mengolah data inputnya menggunakan SPSS. Baik, untuk menganalisis fungsi produksi Cobb-Douglas di sini dibutuhkan data input. Data inputnya di sini diketahui ada responden sebanyak 120 responden dengan variabelnya yaitu produksi jagung, X1-nya benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan X4 pupuk fosfat. Nah, data ini belum dikalikan dengan NIM saya yaitu 04. Untuk analisis Cobb-Douglasnya di sini saya hanya menggunakan dua variabel X, yaitu variabel X1 dan X2, benih dan tenaga kerja. Dan data ini sudah dikalikan dengan NIM saya yaitu 04. Sehingga untuk menganalisis fungsi produksi Cobb-Douglas di sini menggunakan SPSS, kita buka SPSS-nya, lalu pada variabel view kita tuliskan Y untuk data produksi, X1 untuk data benih, dan X2 untuk tenaga kerja. Nah, pada data view di sini sudah ada namanya otomatis, dan data yang sudah dikalikan dengan NIM tadi dengan 04 tadi kita copy lalu dipaste di SPSS-nya. Ctrl C lalu dipaste. Karena di sini saya ingin menganalisis fungsi produksi Cobb-Douglas, maka datanya di sini perlu diubah ke dalam bentuk LEN terlebih dahulu. Bisa menggunakan Excel atau SPSS. Di sini saya akan mencontohkan cara mengubah datanya dalam bentuk LEN di SPSS. Di sini kita ke transform lalu compute variable. Pada function group kita klik all, dan pada kolom function and special variable kita pilih LEN, ketik 2 kali. Nah, untuk target variabelnya kita di sini kasih nama len y. Di sini tidak boleh ada spasi. Nah, untuk di numeric expression di sini kita masukkan data yang akan diubah ke dalam bentuk len. Di sini y. Di sini adalah Y, lalu oke. Nah,
Setelah ada bacaan execute, kita kembali ke sheet yang tadi. Lalu kita lakukan hal yang sama pada data X1 dan X2. Di sini kita ubah ke X1. Pada numericsnya kita juga ubah ke X1, lalu oke. Untuk X2 nya juga lakukan hal yang sama. X2 lalu oke. Setelah semua data di sini diubah ke dalam bentuk len, kemudian kita analisis fungsi produksi Cobb-Douglas-nya menggunakan analisis regresi. Kita ke kolom analyze, lalu ke regression, dan pilih yang linear. Nah, pada kolom bagian dependen ini berisi variabel dependennya, yaitu variabel Y, produksi jagungnya tadi. Data yang kita masukkan adalah data len, dan untuk kolom yang independen di sini adalah variabel independennya. Kita masukkan data len X1 dan X2, lalu klik OK, dan di sini akan muncul output dari analisis regresinya. Di sini ada variabel entret, ada model summary, ada ANOVA, dan juga ada koefisien. Untuk selanjutnya dapat kita interpretasikan. Nah, setelah data input diolah menggunakan SPSS pada video pembahasan sebelumnya, selanjutnya di sini diketahui output regresinya sebagai berikut. Dan berdasarkan output dari regresi, di sini diketahui model linearnya yaitu len Y sama dengan 2,322 plus 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 10,196 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Dan berdasarkan model di atas, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 yaitu 0,337. Untuk interpretasinya, yang pertama interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu A. Apabila variabel independen yang digunakan yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 2,322. Yang kedua, berdasarkan besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, ini artinya apabila jumlah benih naik sebesar 1%, maka jumlah output akan mengalami peningkatan sebesar 0,029% dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain bersifat konstan. Yang ketiga, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja yaitu sebesar 0,337. Di sini artinya apabila jumlah tenaga kerja naik sebesar 1%, maka jumlah output juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain bersifat konstan. Untuk nilai elastisitas, berdasarkan nilai elastisitasnya dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerjanya yaitu sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja, yaitu variabel X2, merupakan variabel yang paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena memiliki nilai elastisitas yang paling tinggi. Lanjutan interpretasinya, yang ketiga, yaitu berdasarkan nilai elastisitas tersebut dapat diketahui bahwa intensitas produksi di sini lebih bersifat pada padat tenaga kerja. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Nah, berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel, yaitu 0,029 ditambah 0,337 menghasilkan yaitu sebesar 0,366 yang artinya di sini memiliki nilai yang kurang lebih dari 1. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale.
di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan faktor produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mencari nilai produksi maksimum, di mana di sini diketahui modelnya adalah Y sama dengan 10,196 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Diketahui nilai V1-nya yaitu Rp1 dan V2-nya itu Rp4, sedangkan P-nya di sini adalah Rp10 per kilogram. Diketahui juga nilai APP X1 yaitu 5 dan nilai APP X2 yaitu 1. Nah, untuk mencari nilai NPM di sini bisa menggunakan rumus MR, di mana MR sama dengan P kali MPP. Untuk MR1 di sini kita menggunakan 10 dikali EP dikali APP. Untuk EP pada MR1 di sini menggunakan nilai elastisitas X1 yaitu 10 dikali 0,029 dikali nilai APP X1 yaitu 5, menghasilkan nilai sebesar 1,45, yang berarti di sini lebih dari 1. Nah, kondisi MR per V1 yang lebih dari 1 ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan produksi di sini belum efisien atau penggunaan input belum memaksimumkan profit. Untuk MR2 rumusnya juga sama, yaitu P dikali MPP, hanya saja EP yang dimasukkan adalah EP nilai elastisitas X2 dan APP juga nilai APP X2, menghasilkan nilai sebesar 3,37, yang artinya di sini nilainya lebih kecil daripada 4. Di sini MR per V2 diketahui kurang dari 1, sehingga hasil perhitungan menunjukkan bahwa produksi belum efisien atau penggunaan input belum memaksimumkan profit, atau pada kondisi ini cenderung menimbulkan kerugian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis fungsi produksi stokastik frontier. Di sini sudah terdapat data input sebelum diubah ke dalam bentuk len, di mana data input ini sudah dikalikan dengan NIM saya yaitu 04. Di sini terdapat 120 data responden. Dan selanjutnya di sini merupakan data input setelah diubah ke dalam bentuk len untuk kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi Frontier. Nah, output yang dihasilkan sebagai berikut. Di sini diketahui nilai LR testnya yaitu sebesar 6,969 dengan nilai DF-nya yaitu 2, sehingga untuk kode PALM-nya yaitu sebesar 5,138 pada derajat kesalahan 0,05. Nah, berdasarkan nilai LR test, DF2 dan nilai kode PALM, di sini diketahui bahwa nilai LR test lebih besar daripada nilai kode PALM. Yang mana dalam analisis ini hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya, pada pembahasan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis atau nilai gamma. Di sini alfa yang digunakan yaitu 5%, maka nilai T tabel di sini diketahui sebesar 1,980626 dan T hitungnya yaitu sebesar 15,37. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, di sini koefisien gamma sebesar 89,8%. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sisanya yaitu sebesar 10,2% error term disebabkan oleh adanya risiko. Untuk uji pengaruh setiap variabel, pada beta 1 diketahui nilai T hitung yaitu sebesar minus 0,788. Di sini berarti tidak signifikan, artinya bahwa jika
X1 yaitu benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,073%. Pada beta 2, diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 2,669 yang artinya di sini adalah signifikan, di mana jika X2 berupa tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,244%. Pada beta 3, di sini diketahui nilai T hitungnya yaitu minus 2,549. Di sini signifikan yang artinya bahwa jika X3 yaitu pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,342%. Dan pada beta 4 diketahui nilai T hitungnya yaitu sebesar 3,892. Di sini berarti signifikan yang artinya jika X4 yaitu pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,4604%. Selanjutnya yaitu tingkat inefisiensi teknis. Di sini jika inefisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Diketahui bahwa petani yang efisien secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Dan petani selain itu merupakan petani yang tidak efisien secara teknis. Di sini diketahui juga bahwa nilai mean efisiensi yaitu sebesar 0,6355, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau secara keseluruhan petani belum berproduksi efisien secara teknis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas diketahui bahwa jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 2,322. Nah, berdasarkan nilai elastisitas diketahui juga bahwa benih dan tenaga kerja memiliki elastisitas masing-masing sebesar 0,029 dan 0,337, sehingga nilai elastisitas variabel tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling berpengaruh karena memiliki nilai elastisitas paling tinggi. Nah, pada perhitungan NPM diketahui bahwa baik input tenaga kerja dan benih masih belum efisien atau belum mampu memaksimumkan profit. Berdasarkan analisis fungsi produksi stokastik frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test yang lebih besar daripada nilai kode Palm. Sedangkan pada persentase error term, dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu sebesar 89,8%, di mana error term di sini disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sisanya yaitu sebesar 10,2% error term disebabkan oleh karena adanya risiko. Adapun saran yang hendak disampaikan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, di sini petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat dan mencapai efisien secara ekonomis. Yang kedua, berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi stokastik frontier, di sini petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar mampu berproduksi secara efisien secara teknis. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan analisis fungsi produksi jagung menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dan stokastik frontier. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.